Semakin baik akhlaknya, Iya. semakin naik level imannya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ihsan. Allah telah menetapkan agar kita tidak beribadah kecuali kepada Allah Kepada semata Allah. dan kepada kedua orang tua kita. Hendaknya kita berlaku ihsan. Ihsan. Jangan katakan ah, Atau sejenisnya atau lah. sejenisnya. Ini kan dua kata ini yang paling rendah dalam hal interaksi buruk pada orang tua. Itu kan cuma 2 huruf aja. Iya. Tapi ini sifatnya penolakan. Kalau cuma ahnya aja, jangan kalian lakukan itu, jangan katakan itu. Kemudian yang kedua, tentu yang paling berhak untuk dapatkan juga kalimat-kalimat baik kita itu adalah istri kita. Istri. Iya, Pertama tadi orang tua, orang yang tua, kedua istri. istri. Iya. Kemudian kepada siapa pembicaraan yang baik itu harus kita berikan? Ya, dari manusia ini kan Iya. secara umum. Iya, Nah, iya. kita ketahui secara umum manusia harus ditemani berbicara atau dibicaraai dengan cara yang baik. Tapi kemudian secara terperinci tentu ada orang-orang yang penting untuk kita berikan perhatian khusus dalam hal pembicaraan yang baik. Iya. Misalnya yang paling pertama tentu adalah orang tua kita. Orang tua. Orang tua kita. Iya. Orang yang paling pertama tentu adalah orang tua kita yang paling berhak untuk mendapatkan pembicaraan yang baik itu. Itu berarti ini kita bicara kepada siapanya ya. Kepada siapanya? Pertama yang kita dahulukan Orang tua. Orang tua. Nah ini ya, Masya Allah ya. Orang tua adalah orang yang paling berhak mendapatkan kalimat-kalimat baik dari kita. Iya. Karena memang hari-hari ini kita miris ya dengan perilaku anak-anak kepada orang tua, atau mungkin kita sendiri kepada orang tua. Kadang-kadang kita tidak sepakat, tidak setuju, kita sudah ngomongnya sudah mulai kasar. Betul sekali. Iya. Ya ini Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran membimbing kita juga bagaimana kita bicara kepada orang tua itu. Iya. Allah mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Iya. Allah telah menetapkan agar kita tidak beribadah kecuali kepada Allah semata dan kepada kedua orang tua kita. Hendaknya kita berlaku ihsan. Berlaku baik. Iya. Bahkan jangankan berkata-kata kasar ya kepada orang tua ya. Bahkan mengatakan itu saja sudah dilarang oleh Allah SWT. Betul. Makanya Allah mengatakan imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ini 3 bimbingan penting dalam hal berinteraksi bicara dengan orang tua. Yang pertama, jangan katakan atau sejenisnya. Bahkan, ini kan 2 kata ini yang paling rendah dalam hal interaksi buruk pada orang tua. Itu kan cuma 2 huruf aja. Iya. Tapi ini sifatnya penolakan. Menolak. Orang tua lagi membimbing sesuatu. Ya gitu. Apalagi dengan kalimat kata yang lebih kasar. Apalagi yang lebih kasar, lebih panjang daripada itu. Terus tambah dengan kalimat-kalimat. Nah ini kalau cuma ahnya aja, jangan kalian lakukan itu. Jangan katakan itu. Jangan katakan jangan katakan jangan katakan dan sebagainya gitu ya. Ini sifatnya seperti membantah. Makanya dianjurkan buat kita ketika kita mendengarkan sesuatu yang mungkin tidak sejalan dengan kita, tidak sesuai yang kita harapkan, tidak sesuai dengan yang kita pikirkan, berbeda dengan pendapat kita, jangan kita langsung bantah kalau orang tua yang ngomong.
Gitu gitu. ya. Iya, iya. Jangan, Itu trik jangan ya atau trik, rumus ya? rumus karena kan Supaya Allah larang kita. iya, 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 supaya kita nggak jatuh pada larangan itu ya. Betul, jangan kita bantah. Apa yang kita harus lakukan? Ya dengerin dulu. Dengerin aja gitu ya. Dengerin, Iya, iya, iya. dengerin. Setelah didengerin, baru kemudian datangkan pendekatan. Ya, baru lakukan pendekatan. Iya, iya. Ini Ya kan? ini keren ini ya, Iya. cara ini ya. Cara Iya. ini Iya, jangan iya, dengerin. iya. Jangan langsung bantah, dengerin Iya, aja. iya, iya. Dengerin. Setelah dengerin baru jelaskan. Baru jelas pendekatan. Bahkan enggak mengapa kalau misalnya mau sedikit lebay dia gitu lah kira-kira dengan orang tua. Iya, iya. Yang mama bilang Mbak bener juga. Iya, iya. Cuma gimana kalau kayak gini mah, gitu kan. Gimana kalau gini mah, Gitu ya, Ustaz. Iya. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Justru memang kalau langsung kita respon jatuhnya tadi. Nanti itu Iya, jatuhnya ke situ kalau langsung responnya tek gitu kan. Mama nggak tahu. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Tahu apa? Allahu Akbar. Dalam hati mama lebih tahu asam garam kehidupan dari kamu gitu ya. Iya, iya, Subhanallah. Allah. Yang sampai yang saya orang tua kita merasa terendahkan. Itu yang pertama Ustaz ya, untuk orang tua. Benar. Terutama sama ibu apalagi. Apalagi Ya Allah. subhanallah. Iya. Iya, iya. Jadi yang paling pertama ya jangan itu. Kalau ada ungkapan-ungkapan yang itu tadi kita tidak sejalan, yang kita anggap keliru, dengerin dulu, biarin Iya, orang iya, tua iya. kita berbicara. Iya, Ya. iya, iya. Setelah itu baru kemudian kita masuk dengan pendekatan. Ya, tidak mengapa, saya katakan tidak mengapa untuk kita mungkin sedikit lebay lah gitu ya, mengatakan bahwa ya ada benarnya juga. Iya, Ya iya, mungkin ada tapi sedikit. Samping untuk menghormati orang Iya, tua menghormati kita, orang tua. gitu ya. Lalu kemudian kita masuk. Baru masuk memberikan pandangan lain. Apa namanya? Ya mudah-mudahan dengan cara-cara yang itu juga di samping menghindarkan kita dari larangan agar kita tidak jatuh dalam larangan, Iya. berbicara buruk kepada orang tua, larangan untuk tidak berkata kepada orang tua. Iya, Ini kan yang paling rendah. Sekiranya ada yang di bawahnya itu lagi mungkin disebutkan yang itu gitu kan. Iya, gitu Tapi ya. kan ini dua huruf yang paling rendah Iya, yang iya, iya. digunakan manusia. untuk- Subhanallah. Iya. Luar biasa gitu caranya Ustaz ya. Itu untuk orang tua. Ada lagi orang nggak? tua. Yang Nah, lain? ini masih berkaitan dengan orang tua. Oh, Ada iya. tiga tadi Oh, tiga ya? Tiga Oke, bimbingannya. Pertama jangan ini Jangan jangan kemudian Allah katakan lagi wala tanharhuma, jangan kamu hardik mereka. Jangan ngebentak mereka. Astagfirullah. Jangan sekali-kali membentak mereka. Jangan sekali-kali menghardik mereka. Jangan belalakkan matamu kepada mereka. Melotot. Melotot. Jangan. Ini berarti tingkatannya sudah di atas sama di tadi ya? atasnya lagi. Nggak boleh kata Allah. Nggak boleh. Iya, iya, iya. Disebutkan ini cuma di kata-kata. Di kata-kata. Apalagi kalau sampai tindakan. Na'udzubillah. Alhamdulillah. Ada yang kita tahu memukul orang tuanya. Subhanallah. Subhanallah. Ya ini kedurhakaan yang lebih. Merinding saya Iya. Ustaz. Iya, kedurhakaan yang lebih. Iya, iya, iya. Kita berharap mudah-mudahan generasi kita di Indonesia Amin, nggak amin. jatuh kepada Amin, hal ya yang Allah. seperti ini. Subhanallah. Iya, iya, iya. Ini tentu sangat mengiris perasaan kita. Iya. Kenapa? Apalagi kalau dilakukan oleh seorang Muslim. Ini introspeksi buat kita Buat semua. kita semua ya. Dan juga kita pada orang tua. Jangan kita harus introspeksi. Mungkin kita kadang berhaka kepada orang tua kita sehingga itu kemudian menjadi hukuman buat kita sendiri juga. Iya, Ini harus setiap kita, setiap orang tua harus introspeksi. betul. Iya, iya, iya. Subhanallah. Bisa ya tadi pertama tidak boleh kemudian menghardik. Nggak boleh menghardik orang tua. Nah, setelah itu Ustaz, Nah, kemudian setelah itu baru Allah datangkan bimbingannya masih dalam omongan tadi, dalam berbicara. Wa kullahuma qaulan karima. kaulan karimah. Dan bicaralah dengan kalimat yang mulia. Yang mulia. Bukan lagi sekedar baik tadi tapi Iya, mulia. iya. Yang Iya, mulia. iya. Allah. Masya Allah. Akbar. Gitu ya. Ya. Tidak sekedar baik tapi Juga mulia. Bahkan mulia.
Dan Allah ternyata lengkap banget tuh berkaitan dengan bimbingan bicara pada orang tua ini. Mulai dari yang kecil, dosisnya naik sampai di arahannya harusnya gimana gitu. Berarti kita harus pandai memilah-milah kata mana yang baik, mana yang mulia, bahkan mungkin lebih mulia kepada orang Masya tua. Allah. Iya. Tidak sekedar oke mama. Iya, Mungkin ada yang lebih baik lagi. Iya, mungkin ada ya. yang lebih baik lagi. Jadi Iya. kalau misalnya bisa mendatangkan, mungkin ada kalanya ya pakai standar minimal nggak buruk gitu ya. Iya. Tapi ada kalanya naik levelnya yang lebih ini lagi. Terus naik levelnya ada saat di mana orang tua sangat butuh kalimat yang lebih halus lagi, lebih tinggi. Mungkin di keseharian ada kalanya ya yang ini, tapi ada kalanya butuh yang lebih halus, Lebih halus. Kalau saya bilang mau lebay pun enggak apa-apa sama orang tua. Kalau perlu kita belajar ya cari perbendaharaan kata-kata Benar sekali. yang membuat orang tua kita itu merasa nyaman dan suka dengan kita ya. Kalau perlu ya gitu. Terkadang ada orang yang bisa manis sekali kata-katanya kepada temennya, sahabatnya, ya, atau orang-orang dekatnya. Orang tua kita juga butuh kalimat-kalimat itu. Kalimat-kalimat itu. Iya. Ya kalau anak sekarang bilang apa? Peres-peres lah gitu. Ya apa lah. Apa itu peres ya? Iya. Ya orang tua kita, Masya Allah, mamaku makin cantik misalnya, makin manis, sayang sekali sama mama. Kalimat-kalimat Iya. Kita memang harus sering introspeksi diri ya. Kadang-kadang kita tuh baik sama kerabat kita, kolega kita ya, atau teman kita. Kadang-kadang sama orang tua atau keluarga barangkali. Itu kadang-kadang karena dianggap biasa ya, setiap ketemu itu ya karena nggak imbang gitu, bahkan jauh, bahkan di luar tuh kayaknya baik, kok di rumah enggak. Ini kan kayaknya perlu introspeksi kita sekali. Benar sekali ini kalau kita introspeksi. Masya Allah. Jadi yang pertama tadi, kemudian yang kedua, tentu yang paling berhak untuk dapatkan juga kalimat-kalimat baik kita itu adalah istri kita. Iya. Pertama tadi orang tua, yang kedua istri. Istri. Ini asik ini. Subhanallah. Iya. Iya, tapi mungkin masih banyak yang jomblo juga nih ya yang menonton ini. Iya, mestinya ada. Mestinya ada. Mestinya ada. Tapi nggak apa-apa. Justru untuk yang jomblo ini penting juga. Ilmu qablal qouli wal amal. Ya, ilmu dulu baru. Ilmu dulu ya, baru nanti. Iya, benar. Jadi kepada istri, bahkan Allah Subhanahu wa taala lewat lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam telah membimbing kita bagaimana interaksi lisan dengan pasangan kita, istri kita. Iya. Ya, meskipun memang singkatnya ya lebih umum ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa akmalul mu'minina imanan ahasinuhum khuluqa. Yang paling sempurna imannya dari orang yang beriman itu ya yang paling baik akhlaknya. Jadi orang beriman kan banyak. Orang beriman kan banyak sekali. Semua orang Islam ya orang beriman. Iya, beriman. Iya. Kalau di dunia sekarang ya berapa miliar penduduk muslim dunia ini? Ya miliaran. Iya, miliaran. Mungkin kurang lebih 2 miliar mungkin. Iya. Dari 2 miliar itu, terus siapa yang paling baik dari mereka? Kata Nabi yang paling baik akhlaknya. Jadi yang paling baik akhlaknya. Disaring-saring lagi begitu. Disaring-saring lagi. Jadi mukmin itu sudah baik. Tapi kalau mau meningkatkan level kebaikannya sebagai orang beriman, dia meningkatkannya di mana? Bukan cuma di imannya, di akhlaknya. Di akhlaknya. Semakin baik akhlaknya, semakin naik level imannya. Karena semua ada tingkatannya. Dan ada prosesnya juga. Betul. Ada prosesnya. Dan kita semakin berusaha untuk tingkatkan akhlak kita, ya semakin naik level iman kita. Dan kata Rasulullah, orang yang paling baik di antara kita itu adalah yang paling baik akhlaknya.
Betul. Gitu, Ustaz. Iya, Nabi mengatakan itu tadi bahwa yang paling sempurna imannya di antara manusia itu yang paling baik akhlaknya. Lalu wa khiyarukum li ahli. Dan yang paling baik dari kalian itu yang paling baik terhadap istrinya. Jadi subhanallah, belum kelar urusannya kalau cuma sekedar baik akhlaknya. Jadi disaring lagi ya. Disaring Dari banyak orang adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dari orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling baik dengan istrinya. Iya, itu Wow, dia. Masya Allah. Ini di sini. Iya. Jadi manusia taruhlah kalau manusia sekarang jumlahnya ada 7 miliar, iya. Maka yang paling baik adalah mereka yang beriman pada Allah SWT. Iya. Karena mereka beriman, mereka mentauhidkan Allah. Dari yang paling beriman ini ada level-levelnya lagi. Iya. Di antara levelnya itu adalah yang paling baik akhlaknya. Hmm. Nah yang baik akhlaknya ini Masya Allah banyak yang baik akhlaknya. Akhlaknya kepada Al-Quran, akhlaknya kepada Allah, akhlaknya kepada Rasulullah, akhlaknya kepada tetangga, Manusia, akhlaknya orang lain. kepada teman, akhlaknya kepada akhlaknya kepada istrinya. Iya. Nah. Yang paling baik. Bertingkat-tingkat ya. Iya, bertingkat-tingkat. Bagaimana nanti balasan kita itu di akhirat ya. Bertingkat-tingkat Iya, juga. bertingkat-tingkat. Surga juga bertingkat-tingkat levelnya ya. Masya Benar Allah, gitu ya. Iya. Makanya kan tingkatan inilah yang kita harapkan semakin meninggi. Ya. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah untuk bisa meningkatkan kualitas keimanan kita dan akhlak kita ini. Amin ya rabbal alamin. Benar. Ya kita berdoa untuk itu karena tidak ada yang bisa memberikan kita taufik untuk itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya, sangat betul. Nah, kedua tadi pada istri. Pada istri. Terus kemudian ada lagi, Ustaz? Ya misalnya saja ini bimbingan umum sih sebenarnya ya. Yaitu kalau kita cinta ya kita ucapkan gitu kan. Gitu ya. Iya kan Nabi Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Nabi kan membimbing kita untuk mengatakan kalau kita mencintai saudara kita katakan. Waktu itu Nabi SAW mendengar seorang sahabat menyampaikan ketika ada sahabat yang lainnya berlalu, kemudian dia mengatakan, sesungguhnya saya mencintai dia karena Allah. Rasulullah bilang, kamu sudah sampaikan? Dia bilang, belum. Sampaikan langsung. Sampaikan langsung sama saudaramu. Ini luar biasa bimbingan tentang disampaikan berbicara. Langsung secara verbal gitu. Verbal, kita katakan. Bukan hanya batin aja gitu. Yang cuma disimpan di dalam hati, sampaikan. Iya. Sampaikan padanya. Iya. Ucapkan, lisankan. Nah, cara menyampaikannya gimana? Nah, kalau ini sama cara. temen. Kalau sama teman mungkin ya kita ucapkan, inni uhibbuka fillah atau saya cintai antum karena Allah SWT. Tapi kepada istri, ya bahkan saya bilang lagi lebay dikit juga nggak apa-apa. Iya, sekarang ini kan ungkapan hubbika fillah macam-macam ya di beberapa teman dan lainnya. Tapi jangan sampai kemudian di rumah nggak pernah gitu. Nah, ini dia problemnya. Iya, karena kita sering ketemu sama teman-teman kajian lah, apalah ya, atau komunitas lah. Kita sering nyampaikan itu karena memang kita dianjurkan seperti itu oleh Ustadz ya. Tapi jangan-jangan. Ini. Benar. Ya koreksi aja pada kita sendiri ya, diri saya sendiri. Jangan jarang di rumah mengatakan aku menyintaimu ya sayang. Iya betul. Allahu Akbar. Kok bisa gitu itu ya. Padahal hati istri kita itu mungkin seperti tanah ya, yang membutuhkan curahan hujan ya, agar dia bisa menumbuhkan tumbuhan di atasnya. Iya, subur. Dan tanaman yang di atasnya bisa berkembang baik, berbunga. Betul. Dari dia berinteraksi dengan anak-anak kita, dia berinteraksi dengan kita sendiri juga. Masya Allah. Nah, sedangkan kalau dia selalu disirami dengan kalimat-kalimat yang baik, kata-kata yang baik, maka insya Allah dari dia akan berefek ke ini. Karena kalau dia bahagia, dia bisa menularkan bahagianya kepada yang lain. Karena
tidak mungkin kita bisa memberikan kebahagiaan bagi orang lain kalau diri kita tidak bahagia. Nah, itu dia. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa ini Ustaz, Masya Allah. Ya, gimana kita akan menularkan kebahagiaan? Kita sendiri nggak bahagia. Iya, dan istri kita nggak bahagia. Nah, bagaimana nasib anak-anak kita nanti? Betul. Iya. Jadi dia butuh kebahagiaan agar bisa menularkan kebahagiaan. Masya Allah. Ada ini nggak ada rumusnya Ustaz? Berapa kali sehari gitu? Harus mengucapkan kata cinta, ya kan? Menyayangi dan lain-lain. Ada nggak? Iya. Nah ini belum ketemu ini rumusnya berapa gitu. Tapi yang pasti, yang namanya hal yang baik, makin banyak makin baik. Yeah. Makin sering makin baik. Kalau gini Sar, misalnya ada kasus ya, aku sayang padamu sayang, gombal. Nah itu justru gimana? Bisa jadi karena itu jarang diungkapkan. Kok tumben gitu ya? Jadi ada cerita nih. Tumben. Ya gimana Sar? Menarik ini kayak cerita. Ini ceritanya Ustaz Zaitun nih. Iya. Gimana Ustaz? Waktu itu beliau lagi beliau cerita bahwa ada seorang tokoh di luar negeri yang ngobrol sementara pertemuan, ini orang-orang besar lah, pertemuan terus HP-nya berdering, lalu dia angkat teleponnya, dia ngomong dengan orang di balik telepon tersebut dengan kalimat manis, sayang, cinta. Gitu ya. Sedangkan beliau ini tokoh senior. Akhirnya orang di depannya mengatakan, ini agak aneh gitu. Orang senior, tokoh ini ngomongnya kayak gitu gitu. Di depan banyak akhirnya setelah telepon itu dibilang, wahai Tuan, ini kalau bukan pacar, ini istri muda nih. Digituin dia. Dia bilang, tidak, ini istri saya. Yang selama ini istri saya yang ini dia bukan istri muda, ini istri beneran. Iya. Dia bilang pernikahan yang sudah puluhan tahun, yang sudah senior lah sama-sama senior. Gitu ya. Tapi Anda seperti ini cara ngomong. Iya, saya tiap hari kayak gini katanya. Tiap hari memang begini ngomong saya. Bukan hanya pada istri muda aja ya. Akhirnya terinspirasi dia. Iya. Oh, memang selayaknya harusnya begitu ya, kalimat yang manis. Iya. Jadi dikasih contoh ya langsung seperti akhirnya itu. Dia telepon istrinya, keluar dari ruangan itu dia telepon istrinya. Masya Allah, terinspirasi dia. Begitu dia telepon, dia angkat, istrinya angkat, langsung dia kasih kata-kata yang manis. Dia terus? Langsung bilang, oh maaf salah sambung. Allahu Akbar. Ya karena nggak pernah ya. Ini siapa tiba-tiba kok ada makhluk datang kok berbeda. Iya, salah sambung deh. Allahu Akbar. Menarik sekali ya gitu ya. Oke, berarti kita harus interaksi ya. Ya. Hari ini sudah nggak mengucapkan kata sayang kita kepada istri. Wah, saya nih belum kayak. Setelah ini harus ini. Benar. Iya.